Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini gue mau memberikan informasi tentang ciri-ciri lohan yang ingin bertelur ya. Nah ini di depan ada sepasang lohan Cam5 3. Ini dia sedang mau bertelur ya guys. Nah ini si jantan dan yang ini si betinanya guys ya. Nah ciri-ciri lohan yang mau bertelur itu seperti ini ya guys. Yang pertama, kondisi perutnya itu dia besar ya. Lihat dulu ya. Nah ini guys, kondisi perutnya membesar tuh si betinanya. Nah itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau lohan betina mau nelor itu dia pennya keluar ya, alias turun nih pennya tuh, pennya yang ini tuh guys, tuh, pennya tuh mau turun, pennya turun ya guys, pennya turun. Nah nanti kalau misalkan dia mau detik-detik mau bertelur, nanti warna ikannya itu lama-lama semakin gelap ya, si betinanya semakin gelap. Nah ini masih proses ya, mungkin butuh waktu beberapa hari untuk proses bertelurnya ya. Nah kalau misalkan lohan betinanya itu mau bertelur cepet ya, itu biasanya ciri-cirinya tuh dia gelap ya, warnanya gelap hitam, terus ada garis-garis hitam kayak zebra gitu ya. Ini belum kelihatan banget, meskipun kelihatan tapi ini belum begitu jelas ya, mungkin beberapa hari lah nanti dia nelur nih guys. Nah saran dari gua sih kalau misalkan kalian mau jodohin ikan lohan, dilihat lohannya itu kayak gini guys, akur ya. Jadi kalau akur kayak gini enak buat disatuinnya. Kalau misalkan nggak akur, nanti takutnya ada pertikaian ya antara kedua jenis ikan lohannya, misalkan si jantan atau si betinanya yang suka mukul gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngebreed lohan harus dilihat guys keakurannya, jangan sampai salah paham ya. Ngerinya nanti kalian pengen ngejodohin ikan lohan terus main satuin aja, terus nanti bukannya jodoh malah berantem. Kebanyakan sih gitu guys ya. Kalau misalkan lohannya itu nggak jodoh, pasti salah satunya ada yang mati antara si jantan sama betinanya. Kalau misalkan kalian mau ngebreed iseng-iseng awal-awal, nah kalian bisa kayak gini nih caranya. Metodenya dikasih sekatan. Jadi si betinanya taruh di samping, si jantannya di sini. Jadi buat pengenalan. Untuk proses perjodohan ikan lohan itu harus dilihat dulu guys, dia udah mulai akur atau belum. Itu juga prosesnya bertahap, nggak langsung gitu ya. Jangan pernah kalian berpikiran kalau misalkan breeding lohan itu gampang, tinggal masukin aja jantan sama betina, itu salah guys. Jadi kalian kalau misalkan mau ngebreed lohan itu dilihat dulu guys, si jantannya udah akur belum sama betinanya. Jangan kalian langsung satuin aja. Kalau langsung satuin aja pasti ya kemungkinan besar ada pertikaian gitu. Nah selanjutnya kalau kalian mau ngebreed ikan lohan, dilihat dulu guys dari sisi betinanya ya. Sebisa mungkin betinanya lebih kecil dari si jantan, jangan sampai kebalik. Nanti malah kalian punya pemikiran si betinanya yang besar tapi jantannya kecil. Nah itu salah guys. Jadi yang benar itu si betinanya lebih kecil dari jantan kayak gini ya, ukurannya lebih besar lah si jantannya ketimbang si betinanya. Lalu yang ketiga, saran dari gua sih kalau misalkan kalian mau ngebreed ikan lohan itu dilihat dari umurnya, kemapanan si ikannya. Jangan sampai ikannya belum mapan terus kalian coba di breed, itu salah guys. Sebisa mungkin dilihat dulu kemapanan umurnya. Si jantannya umurnya sampai ya kurang lebih setahun lah, kurang lebih lah setahunan ya bang ya, setahunan kurang lebih. Nah betina 7 bulan udah bisa dikawinin belum sih bang? Bisa ya. Kalau betina 7 bulan guys buat dikawinin.
sebisa mungkin kayak gitu guys ya. Minimal tuh umurnya si jantan 1 tahun, si betinanya ya 7 bulan. Jangan maksain betinanya kecil belum siap tapi kalian langsung kawinin, itu salah guys. Nah, tips selanjutnya dari gua, kalau misalkan kalian ngebreed ikan lohan baru sekali terus hasilnya jadi telur ya, apabila telurnya sulit dibuahi atau gagal ya, kalian jangan pesimis ya. Jangan pesimis, karena ngebreed lohan itu sekali bertelur nggak mungkin jadi guys, pasti ada kegagalan. Namanya proses bercoba ya, mencoba pasti adanya kegagalan ya. Jadi kalau misalkan sekali nih kalian baru ngebreed terus gagal, nah itu hal wajar guys. Buat si lohannya belajar untuk proses bertelur dan gesek gitu. Jangan kalian berharap kalian baru ngejodohin terus nelor terus hasilnya jadi, itu enggak guys. Ini aja sering banget yang namanya gagal ya, meskipun ini udah mapan ya. Ya kurang lebih ya bang ya, 5 kali ada ya. Iya, 5 kali jadi tuh. Jadi yang namanya ngebreed lohan itu nggak semuanya berhasil total, pasti adanya kegagalan gitu. Yang penting sabar aja guys gitu. Namanya kita main makhluk hidup ya, kita nggak bisa maksain ya kapan dia mau bertelurnya gitu. Jadi kita harus sabar. Itu guys titik terangnya lah ya. Nah kurang lebihnya kayak gitu guys ya. Untuk kualitas ikan itu seterah kalian ya. Mau main ikan lohan apa, jenis apa itu seterah. Yang penting kalian bisa ngebreednya itu kualitasnya sesuai dengan hati kalian gitu. Misalkan betinanya pengen yang kroset, terus warnanya ada, yaitu setera ya. Terus si jantannya pengen yang jenong kayak gini, bisa gitu guys ya. Nah untuk kalian ada tambahan lagi nih informasi, kalau misalkan kalian mau ngebreed lohan, alangkah baiknya beli cobek yang model kayak gini nih. Tuh, model cobeknya kayak gitu tuh, flat dia. Modelnya datar ya, flat. Nah kenapa nih modelnya datar kayak gini flat? Biar telurnya itu gampang digesek sama si jantan ya. Kan ada berbagai macam tipe cobek ya. Cobeknya itu ada yang modelnya kayak ke atas gitu ya. Nah itu yang ke atas kayak gitu, itu kemungkinan susah guys buat dibreed. Susah untuk dibuahi karena si jantannya nggak bisa gesek di bagian pinggir. Kalau ini kan dia datar ya. Jadi kalau misalkan telurnya itu ada di pinggiran cobek, ini dia bisa digesek sama si jantannya guys. Gue saranin sih beli cobek yang kayak gini. Tuh. Ya. Nah, kurang lebihnya informasinya kayak gini guys. Ya, mohon maaf lah kalau misalkan ada kesalahan atau ada perbedaan pendapat ya. Hah? Nah, ini saya kasih tahu sedikit tentang lohan yang belum mapan untuk dibreed ya. Nah ini yang belum mapan nih, ini karena usia ya bang. Ini karena usia nih. Ini udah nge-fair ya, udah sepasang udah nge-fair, tapi dia belum jodoh guys. Udah jodoh tapi belum gesek ya, masih usianya masih kurang ya. Tuh. Udah berjodoh guys, tapi belum gesek si jantannya ya. Nah gitu ya guys ya, kurang lebihnya pendapat di dalam video ini seperti ini. Kalau misalkan ada kesalahan tolong dimaafin ya guys. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, see you next time and bye bye, thank you guys.